Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahari. Selamat datang di video daring SDS Bahari Al-Islam. Kelas 4 tema 5 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Selamat menyimak dan menonton videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ustadz harap semua masih dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi nih pembelajaran daring kita. Hari ini kita masuk tema 5, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ustadz memulai penjelasan materi ini dan sebelum anak-anak menyimak penjelasan materi dari Ustadz, lebih baik kita sama-sama berdoa dulu. Tujuannya supaya apa ilmu yang Ustadz berikan kepada anak-anak bisa anak-anak pahami dan bisa anak-anak mengerti ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, kita hari ini belajar bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu menceritakan kembali isi teks. Menceritakan kembali isi teks. Yang namanya menceritakan kembali isi teks, pasti kita sudah pernah membaca isi teks tersebut, baru kita bisa menceritakannya kembali. Jika kita belum bisa membaca isi teks tersebut, maka kita tidak bisa menceritakan kembali isi teks tersebut. Nah, itulah yang dinamakan menceritakan kembali isi teks. Karena kita sudah membaca isi teksnya, baru kita bisa menceritakannya. Nah, di dalam menceritakan isi teks ini ada langkah-langkah yang harus diperhatikan anak-anak. Itu ada 3 langkah. Yang pertama, yaitu membaca teks dari awal sampai akhir. Jangan membaca secara lompat-lompatan. Yang kedua, yaitu mencatat hal-hal yang penting di dalam teks yang telah kamu baca. Yang ketiga, yaitu menceritakan kembali isi teks dengan kalimatmu sendiri secara runtun sesuai dengan isi teks yang telah kamu baca. Serta gunakanlah ejaan yang tepat saat menceritakan kembali isi teks tersebut. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan nih dari 3 langkah-langkah yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Ustadz akan menjelaskan satu persatu. Disimak anak-anak ya. Langkah yang pertama di sini dijelaskan bahwa membaca teks sesama dari awal sampai dengan akhir. Jangan membaca secara lompat-lompat. Nah, jika kita ingin menceritakan kembali sebuah teks tersebut, maka kita harus membacanya dari awal cerita sampai dengan akhir ceritanya harus kita baca. Kita tidak boleh membacanya lompat-lompat. Misalnya nih, karena teksnya terlalu panjang Ustadz, saya hanya mau membaca pada awal teksnya saja dan pada akhir teksnya saja. Di tengah-tengahnya nggak saya baca. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti informasi yang kamu terima dari teks tersebut akan tidak sesuai dengan teks yang ada karena kamu membacanya lompatan. Sehingga pada saat kamu menceritakan terhadap orang lain, maka tidak sesuai dengan teks yang ada. Makanya kita tidak boleh membaca sebuah teks itu lompat-lompatan. Kita harus membaca dari awal teks, pertengahan teks, dan sampai akhir teks. Nah, itu langkah yang pertama ya. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sini dijelaskan, catatlah hal-hal yang penting di dalam teks yang telah kamu baca. Nah, jika anak-anak ingin menceritakan kembali sebuah teks, maka anak-anak harus membacanya tentu. Yang kedua yaitu mencatat kembali hal-hal yang penting yang telah dibaca. Setelah kita membaca teks dari awal tadi sampai dengan yang terakhir, maka langkah kedua kita harus mencatat hal-hal penting di dalam teks tersebut. Nah, misalnya di dalam teks tersebut pada awal ceritanya harus kita catat, terus lagi di pertengahan ceritanya juga kita catat, sampai dengan akhir ceritanya kita catat juga. Hal-hal yang pentingnya saja yang kita catat. Tujuannya apa Ustadz? Kita mencatat hal yang penting tersebut. Tujuannya supaya pada saat kita menceritakan kembali teks tersebut, kita sudah mempunyai gambaran atau garis besar dari sebuah teks yang telah kita
baca. Itu maksud dari langkah yang kedua anak-anak ya. Sekarang langkah yang ketiga. Di sini dalam menceritakan kembali isi teks, langkah yang ketiga dijelaskan yaitu ceritakan kembali menggunakan kalimatmu sendiri secara runtun sesuai dengan isi teks yang telah kamu baca, serta gunakanlah ejaan yang tepat saat kamu menceritakan isi teks tersebut kembali. Nah, maksudnya seperti ini nih. Kita harus menceritakan kembali teks yang telah kita baca tadi itu dengan bahasa kita sendiri, kita menceritakannya. Terus lagi kita harus menceritakannya secara runtun. Runtun itu apa? Maksudnya secara berurutan, tidak boleh acak-acakan kita menceritakannya. Kita harus menceritakan dari awal ceritanya sampai dengan akhir ceritanya, atau dari awal teksnya sampai dengan akhir teksnya secara runtun, itu maksudnya. Terus lagi di sini juga dijelaskan kita harus menggunakan ejaan yang tepat dalam menceritakan kembali isi teksnya. Ejaan yang tepat itu bagaimana Ustadz? Ejaan yang tepat itu maksudnya kita menggunakan bahasa yang sopan santun, tidak boleh menggunakan bahasa yang sulit untuk dimengertikan orang lain. Nah, itu yang dinamakan ejaan yang tepat dalam menceritakan kembali isi teksnya. Nah, paham anak-anak ya 3 langkah dalam menceritakan kembali isi teks yang sudah Ustadz jelaskan tadi itu. Yang pertama yaitu membaca teks dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua yaitu menulis hal-hal yang penting di dalam teks tersebut. Yang ketiga yaitu menceritakan kembali menggunakan bahasa sendiri dan ejaan yang benar saat menceritakan kepada orang lain. Nah, cukup di sini ya materi pembelajaran dari Ustadz untuk materi menceritakan kembali isi teks. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya anak-anak ya. Nah, sebelum Ustadz mengakhiri video Ustadz ini, Ustadz akan mengingatkan kembali kepada anak-anak, jangan lupa 3M-nya. Apa itu 3M? Mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Rutin dilakukan itu anak-anak ya 3M-nya. Nah, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.